Pembelot Korea Utara bobol penjara ketat Cina berhasil kabur 40 hari. Seorang pria Korea Utara ditangkap kembali setelah berhasil kabur dari perburuan polisi selama 40 hari sebelumnya. Dia nekat melarikan diri dari penjara Cina yang dikelilingi pagar listrik. Pria berusia 39 tahun yang diketahui memiliki nama Cina Zhu Zianjian ini diringkus lagi pada hari Minggu. Menurut pernyataan singkat dari kepolisian Cina, Zhu dijatuhi hukuman penjara di kota Jilin setelah melarikan diri ke Cina dari Korea Utara pada 2013. Hadiah besar ditawarkan kepada siapa saja dengan informasi yang bisa dipakai polisi untuk menangkap Zhu kembali. Rekaman video yang dirilis oleh Beijing News, media yang dikelola oleh pemerintah, menunjukkan Zhu memanjat dinding sebuah gudang di penjara dan berlari ke atas atap sebelum melompati pagar listrik menuju kebebasan. Video itu menunjukkan para penjaga penjara berusaha mengejarnya. Pelarian ini memicu pencarian buronan besar-besaran yang menjadi viral di media sosial Cina. Pihak berwenang secara bertahap menaikkan hadiah uang tunai bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Zhu hingga mencapai 1,57 miliar rupiah untuk memperbesar kemungkinan penangkapannya. Foto-foto Zhu yang akhirnya berhasil ditangkap kembali dirilis oleh stasiun TV lokal Jilin menunjukkan Zhu yang pucat dan kurus saat dia berbaring di tanah dengan kedua tangannya diborgol di belakang punggung. Zhu sebelumnya dipenjara dengan dakwaan masuk secara ilegal ke Cina, pencurian dan perampokan setelah melarikan diri dari Korea Utara yang tertutup. Catatan pengadilan mengatakan dia telah menyeberangi sungai yang memisahkan Korea Utara dengan Cina pada 2013, merampok sejumlah rumah, mencuri uang, telepon genggam dan pakaian. Dia juga menusuk seorang perempuan tua yang menangkap basah aksinya dan mencoba kabur dengan taksi sebelum diringkus polisi. Zhu telah menjalani 9 tahun hukuman penjara. Pada saat berhasil melarikan diri, dia hanya tinggal menjalani 2 tahun masa kurungan sebelum dibebaskan dan dideportasi kembali ke Korea Utara. Beberapa orang berspekulasi dia kabur dari penjara untuk menghindari dikirim kembali ke negara asalnya. Cina merepatriasi secara paksa warga Korea Utara meskipun mereka telah meratifikasi Konvensi PBB 1951 tentang pengungsi yang mewajibkan penandatanganan tidak mengembalikan pengungsi ke negaranya bila itu menempatkan mereka pada risiko penganiayaan atau penyiksaan. Cina menganggap pembelot sebagai migran ilegal ketimbang pengungsi yang membuat negara tersebut bisa memperlakukan mereka sebagai kriminal dalam sistem hukumannya. Pada 2014, Komisi Penyelidikan PBB tentang Hak Asasi Manusia mengatakan Korea Utara bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis secara luas dan berat, juga kejahatan atas kemanusiaan. Ex-polisi Cina ungkap penyiksaan tahanan Muslim Uighur. Seorang mantan detektif Cina yang meminta identitasnya dirahasiakan membeberkan penyiksaan yang dialami tahanan Muslim Uighur di Xinjiang. Jiang, nama julukannya, menceritakan bagaimana aparat kepolisian Cina menyiksa etnis minoritas itu. Jiang menceritakan kisahnya pada CNN di Eropa, tempat di mana ia berada dalam pengasingan. Jiang menggambarkan kampanye sistematis untuk menyiksa etnis Uighur di sistem kamp penahanan kawasan itu. Beijing membantah klaim ini selama bertahun-tahun. Membuka ceritanya, Jiang mengatakan ratusan polisi dikerahkan ke rumah sejumlah warga Uighur. Para polisi memaksa warga keluar dari rumah, memborgol dan mengerudungi mereka, bahkan mengancam akan menembak mereka jika melawan. Kami mengambil mereka semua secara paksa semalam, kata Jiang dikutip dari CNN. Jika ada ratusan orang di satu daerah, maka Anda harus menangkap ratusan orang ini. Setelah menculik masyarakat Uighur, aparat kepolisian menyiksa mereka untuk mendapat pengakuan.
pengakuan. Tendang mereka, pukul mereka sampai mereka memar dan bengkak, kata Jiang, mengingat bagaimana dia dan rekan-rekannya dulu menginterogasi tahanan di pusat penahanan polisi sampai mereka berlutut di lantai sambil menangis. Selama berada di Xinjiang, Jiang mengatakan setiap tahanan baru dipukuli selama proses interogasi. Beberapa di antara mereka adalah wanita dan anak 14 tahun. Setiap orang menggunakan metode yang berbeda. Beberapa bahkan menggunakan palang penghancur atau rantai besi dengan kunci. Polisi akan menginjak wajah tersangka dan menyuruhnya untuk mengaku. Jiang membeberkan. Tidak hanya itu, pelecehan seksual juga dilakukan sebagai salah satu taktik mendapat pengakuan. Jika Anda ingin orang mengaku, Anda menggunakan tokat listrik dengan 2 ujung tajam di atasnya, tutur Jiang. Kami akan mengikat 2 kabel listrik di ujungnya dan memasang kabel di alat kelamin mereka saat orang itu diikat. Penyiksaan oleh polisi di pusat penahanan hanya berhenti ketika para tersangka mengaku, kata Jiang. Tersangka yang mengaku biasanya akan dipindahkan ke fasilitas lain seperti penjara atau kamp interniran yang dijaga oleh penjaga penjara. Jiang juga mengakui pernah menjadi polisi bengis selama interogasi, namun ia mengatakan kerap menghindari kekerasan terburuk, tidak seperti beberapa rekannya. Beberapa orang melihat ini sebagai pekerjaan, beberapa hanya psikopat. Salah satu tindakan penyiksaan yang umum dilakukan adalah ketika penjaga memerintahkan tahanan memperkosa dan menyiksa narapidana laki-laki yang baru, cerita Jiang. Tidak hanya itu, narapidana sering dipaksa untuk tetap terjaga selama berhari-hari dan tidak diberi makan dan minum, katanya lagi. Melansir CNN, Jiang menunjukkan seragam polisi, dokumen resmi, foto, video, dan identifikasi dari kegiatannya di Cina. Sebagian besar tidak dapat dipublikasikan untuk melindungi identitasnya. CNN sendiri telah mengajukan pertanyaan terperinci kepada pemerintah Cina terkait tuduhan itu, tetapi masih belum mendapatkan tanggapan. Meski begitu, beberapa detail dari ingatan Jiang menggemakan pengalaman 2 korban Uighur yang diwawancari CNN untuk laporan ini. Xinjiang merupakan daerah otonomi di barat laut Cina yang menjadi rumah mayoritas kaum muslim Uighur, etnis minoritas yang diduga menjadi target pelanggaran HAM sistematis negeri tirai bambu. Beberapa laporan organisasi pemerhati HAM internasional menuding Cina menahan setidaknya 1 juta etnis Uighur dalam penampungan layaknya kamp konsentrasi. Sementara itu, pemerintah Cina menganggap etnis Uighur sebagai ancaman terorisme dan separatis. Pemerintah Cina mengklaim terjadinya pergerakan Islam Turkistan Timur dalam merekrut kaum muslim minoritas Xinjiang Uighur. Kaum Uighur juga dinilai kembali ke negeri tirai bambu untuk berjihad setelah berlatih di Suriah dan Irak. Meski begitu, banyak pengamat yang mempertanyakan apakah etim benar-benar ada seperti yang dikatakan Cina atau tidak.